Shalom, salam S4K. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, supaya apa yang boleh kami dengarkan hari ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema renungan yang akan memberkati kita hari ini yaitu melayani karena berbeda, yang terambil dari 1 Korintus 7 ayat 1-4 yang berbunyi, "Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya." Dan Kolose 3 ayat 18-19 yang berbunyi, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Di dalam buku Kekuatan Cinta, secara terbuka Ronnie Day dan Wanda Sudak menceritakan perjalanan pernikahan mereka yang diwarnai oleh kerikil-kerikil tajam. Ketidaksiapan di dalam menerima perbedaan menjadi akar pertengkaran yang kerap mereka lakoni hingga selama 14 tahun. Tetapi pengalaman itu kini telah menjadi pelajaran penting yang memberkati banyak orang. Inilah sekelumit penuturan Ronnie Sudak. "Kami mengawali pernikahan dengan satu kesalahan. Wanda hamil sebelum kami resmi menikah. Dalam kebodohan kami menjalani pernikahan sehingga mengalami banyak kekecewaan." Seorang bijak berkata, "Di dalam jiwa pria yang kuat ada laki-laki kecil yang butuh perhatian." Sebagai seorang suami, aku mengharapkan Wanda bisa memanjakan laki-laki kecil yang hidup di dalam jiwaku. Aku menginginkan seorang istri ideal yang bisa melayaniku, cakap, mengatur rumah tangga, menyediakan makanan kesukaanku, menyiapkan pakaian ketika aku akan bekerja, dan sebagainya. Namun apa yang kuharapkan tidak kudapatkan dari Wanda. Tanpa kusadari, ternyata perbedaan latar belakang keluargalah yang menjadi akar konflik dalam rumah tangga kami. Sejak kecil aku sudah terbiasa hidup keras dan mandiri, sedangkan istriku terlahir di keluarga yang cukup berada, di mana satu anak dilayani oleh seorang pembantu. Wanda sudah terbentuk menjadi anak yang manja dan terbiasa dilayani, bukan melayani. Kemudian, perbedaan-perbedaan yang kecil seperti, kalau tidur aku suka lampu dimatikan, sedangkan dia tidak. Aku suka makanan yang pedas-pedas, sedangkan dia suka yang manis-manis. Dia suka tempe goreng, sedangkan aku sama sekali tidak suka. Semua itu sering menjadi sumber konflik. Yang membuatku lebih terkejut adalah ketika Wanda sangat marah, dia memilih untuk melampiaskan emosinya dengan cara mencakar. Keadaan yang tidak enak ini terus berlangsung hingga suatu hari aku berpikir, apa yang tidak kudapatkan dari istriku akan kucari pada orang lain. Aku pun mulai mencari di luar rumah apa yang kubutuhkan, yaitu wanita yang mau melayaniku.
Sementara itu, dada Wanda juga terasa sesak di dalam menapaki hari-hari pernikahannya. Kebutuhan akan penghargaan tidak didapatinya dari suaminya. Beberapa tahun setelah menikah, aku merasa sama sekali tidak berharga di depan suami. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut suamiku kerap menjatuhkan dan meremehkan, sehingga hati ini sakit rasanya. Jika aku salah bicara, maka dia akan mencela dan berkata, "Kamu itu ngomongnya pakai otak apa pakai dengkul?" Kalau sudah demikian, aku tidak kuat menahan luapan emosi karena merasa bahwa harga diriku sudah diinjak-injak. Aku tidak bisa dikasari karena sejak kecil aku dididik di dalam keluarga yang tata kramanya tinggi. Kini 33 tahun sudah usia pernikahan Roni dan Wanda. Mereka hidup saling melayani karena sudah mengerti adanya perbedaan, kebutuhan, dan bagaimana memenuhi kebutuhan itu. Dengan rendah hati, terima dan layani pasangan kita seolah-olah dia adalah satu-satunya hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Kerendahan hati kita akan membuat semuanya lebih indah. Renungan hari ini disadur dari buku Renungan Harian Mana Sorgawi. Respon kita terhadap panggilan suara Tuhan mengubah kehidupan kita menjadi hidup penuh syukur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang boleh kami dengarkan hari ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam S4K. Yes.